yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sambil angkat tanganmu, nyatakan Yesus,
Ayo dengan segenap hati kita katakan Yesus, Yesus yang termanis, ya Tuhan, ku cinta. Ayo sama-sama sembah Tuhan. Oh ya nana bayase, nana. Kau yang termanis. Wow, kau sungguh indah Tuhan. Kau yang terindah, termanis buat jiwa. Lebih dari segalanya Tuhan. Syarabayana. Biar kami cinta Kau selama-lamanya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Yesus, pernyataan iman kami Tuhan. Ayo lebih lagi Bapak Ibu Saudara, sambil bangkit berdiri bersama-sama kita nyatakan lagu ini. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus, Yesus, Yesus yang termanis, buat jiwaku, ku cinta selalu Yesus. Oh, Yesus yang termanis, buat jiwa, buat jiwaku, buat jiwa. Yesus, Yesus yang buat jiwaku, aku ku cinta. Gue sambil angkat tangan, sekali lagi katakan dengan suara kita berkata, Yesus, Yesus. Buat jiwaku, ku cinta. One more time. Yesus, Yesus. Amin. Saya undang Ibu Gembala. Buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku, Yesus ya, buat jiwaku, ku cinta, ku cinta, ku cinta, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya.
Puji Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berada bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sudah pasti Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir bersama kami, mengurapi setiap kami dan memberikan kami hati yang lunak untuk kami boleh ditaburi firman-Mu dan mengeluarkan buah-buah yang manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan yang baru turun atas kami semua. Mari yang siap diurapi dan diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi di minggu yang ketiga ini. Semua baik-baik saja. Amin. Walaupun tidak baik itu kemarin ya. Hari ini sudah pasti harus baik-baik saja. Karena ada Allah yang baik bagi kita. Amin. Sudah menuai? Sudah menuai? Amin. Kan menuai ada 6 poinnya kemarin ya. Antara lain tidak menuai hanya jiwa-jiwa saja. Tapi kita juga menuai pemulihan dari Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi hati kita ini supaya bisa menuai, kita mesti harus bebas dulu, bebas kotoran, ya, bebas sampah-sampah masa lalu. Nah, kemarin minggu yang lalu sore saya sampaikan tema jangan fokus kepada masalah. Amin nggak? Ya, jadi kalau kita fokus masalah, kita tidak bisa menuai. Nah, hari ini saya tambahkan sedikit. Dengan tema yang sedikit dirubah, jangan fokus kepada masa lalu. Amin lagi? Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat di ayatnya Yesaya 43. Ayat yang terkenal. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Mari kita akan baca beberapa ayat pertama ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Terus, berapa itu? 20. Sampai 21. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Sekali lagi ayat ini 1, 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Kemasyurannya siapa? K-nya besar. Ya dia. Jadi kemasyuran Allah kita. Umat yang telah kubentuk. Yang Allah sudah bentuk sendiri. Ya, siapa ini yang termasuk dibentuk, Saudara? Termasuk kita enggak? Amin. Maka dari itu mundur ayatnya. Mundur ayatnya ke 19. Ya, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mundur 18. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Katakan amin. Ya, jadi kalau kita mau memasuki padang gurun yang menjadi kebun buah-buahan, sesuatu yang baru dari Tuhan, kita mesti mulai dulu dari sini. Jangan ingat-ingat masa yang
lalu. Apa masa yang lalu? Semua, saudara. Kehidupan kita yang dari zaman dahulu kala sampai disebut zaman purba kala. Artinya itu walau kita sudah old seperti ini, mungkin dari masa kecil kita terus diingat terus, saudara. Aku dulu pernah digebukin, pernah diikat di pohon. Misalnya ada ya Pak ya. Ada itu apa tuh semut-semut gede itu. Ada tuh yang diikat di pohon. Diikat terus, diingat terus sehingga hatinya pahit, saudara. Ada yang mungkin dari kehidupan kita kan bertahap. Mulai dari awal masa kecil kita sampai masa youth ya, remaja. Kemudian masa pemuda, masuk kepada masa pernikahan, ya, lalu masuk menjadi lebih dewasa lagi, anak-anak sudah meninggalkan kita, kembali nol, kembali sendiri, gitu. Ya, atau berdua yang masih berdua, ya, lalu sampai pada akhirnya kita dipanggil Tuhan. Nah itu semua bertahap. Ada perubahan-perubahan yang kita mesti harus terima dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Yang paling berat memang ketika semua anak sudah meninggalkan kita. Kembali modal. Ya kan? Kalau dua masih mending, kalau satu sendiri lebih soro lagi, saudara. Tetapi kan itu sesuatu yang harus terjadi dalam hidup ini. Katakan amin. Dan kita tidak bisa menghindari masa tua itu. Makanya saudara kalau sudah tahu itu mesti terjadi, persiapkan dirimu. Ya, dari masa kecil mulai TK lalu SD, SMP, SMA itu sekolah. Kemudian nanti mahasiswa, anak-anak muda, beda antara engkau sekolah, murid lalu menjadi mahasiswa. Itu lebih dewasa, lebih mandiri. Kemudian masuk dalam usia dewasa muda, engkau bekerja, mencari duit sendiri, jangan lupa orang tua tentunya. Nah, di situ waktunya engkau mati-matian untuk membalas kebaikan orang tuamu sebelum masuk dalam pernikahan. Karena di dalam pernikahan nanti masalahnya bejibun, ya. Artinya apa? Belum tentu bisa menyisihkan itu untuk orang tua. Semasa kau masih single, bekerja, diberkati Tuhan, itu masa-masanya. Tapi tetap sudah menikah, punya anak, tetap juga masih harus mengingat akan kebaikan orang tua yang kita tidak bisa bayar dengan uang kita. Yang setuju, yes itu. Anak muda terutama, ya. Jadi kita orang tua memang tidak minta untuk dibalas, tidak ngitung-ngitung, oh dulu kamu disekolahin gini-gini ya. Tapi ya artinya kalau ada sesuatu yang diperhatikan, terutama memperhatikan kehidupan orang tua, itu sangat menyenangkan ya. Jadi ini tidak planning nih saudara, tiba-tiba saya dapat bicara tentang ini. Jadi artinya kita mempersiapkan perubahan, setiap perubahan di dalam kehidupan kita dari musim ke musim untuk kita menikmati hidup kita sampai finishing well. Selesai dengan baik, tidak selesai dengan kepahitan. Matinya nanti katanya enggak merem, saudara. Kalau hatinya masih gondok gitu kan ya, masih menyimpan segala sesuatu, jangankan mau menuai jiwa-jiwa lain. Bagaimana? Ya, jadi saya percaya hari ini Tuhan ingatkan, fokuslah kepada masa depan yang Tuhan janjikan. Mana tadi ayatnya? 19 ya. Ya, aku hanya besar. Lihat tuh, ini perintah. Lihat tuh. Aku membuat sesuatu yang baru. Katakan amin. Dan sekarang ini sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Siapa yang belum tahu? Gak usah angkat tangan. Sekarang sudah apa tuh? Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku Allah hendak membuat jalan di padang gurun. Artinya apa? Padang gurun itu ada buah-buahan enggak? Ada pohon mangga enggak?
padi. Artinya padang gurun itu ketidakmungkinan, gersang, tidak ada apa-apa. Kalau saudara pernah lihat padang gurun, paling yang ada tuh sedikit semak yang tahan dengan panas, ya. Nah, Tuhan bilang akan buat jalan di padang gurun itu. Artinya terobosan sesuatu yang baru yang Tuhan akan lakukan buat kehidupan kita mendatang. Plus ada sungai-sungai di padang belantara. Padang belantara, saudara pernah tahu nggak padang belantara? Yang kayak apa ya? Yang dari hutan ada? Yang sering naik gunung? Itu yang penting, saudara. Kalau naik gunung kayaknya itu semua itu apa tuh? Pohon semua ya. Kalau orang tersesat nyarinya tuh sungai, saudara. Betul? Tersesat di gunung, saya sih belum pernah naik gunung. Cuman dengar-dengar ceritanya. Jadi kalau tersesat nyarinya tuh sungai, itu menuju kepada perkampungan, menuju kepada kehidupan artinya. Di seputar sungai pasti ada kehidupan. Katakan amin. Ya, jadi Tuhan sediakan jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Tapi syaratnya yang 18 tadi. Jangan ingat-ingat masa yang dahulu. Gitu. Setuju nggak? Nah, supaya kita bisa mencapai itu. Sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Dari saat ini 2025 sepertinya semuanya berbicara tentang krisis dan sebagainya. Tapi kita tidak usah fokus pada masalah itu, tetapi kita fokus kepada janji Tuhan dengan cara kita membereskan hati kita dari masa lalu kita. Katakan amin. Mari kita lihat perumpamaan daripada tanah ya atau hati. Hati kita ini diumpamakan seperti tanah, saudara, yang akan ditaburi dengan firman Tuhan, lalu hasilnya bagaimana. Jadi kalau kita masuk di dalam penuaian, kita bersaksi, kita menaburkan benih, tidak selalu benih itu tumbuh dan menjadi subur lalu berbuah. Tidak selalu kan, tergantung hati yang ditaburi itu. Mari kita lihat perumpamaan itu, Matius 13, 1-9. Pasti saudara sudah sering membaca ini, tapi biarlah hari ini kita mendapatkan rema yang baru. Ya. Mari gantian ya sampai 9 ya, 1 saya mulai. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ya, stop dulu. Ini adalah tanah yang pertama, bentuk media yang pertama, yaitu di tepi jalan. Menabur tapi jatuh ke tepi jalan. Ada tanahnya enggak, saudara? Tidak ada. Sehingga ada angin atau ada burung dikatakan datang dan memakannya. Habis. Benih itu tidak tumbuh sama sekali. Jadi kalau kita kadang-kadang bercerita atau menyampaikan sesuatu kepada orang-orang ya yang dengar aja udah males, ya kan? Kita sampaikan tapi dia udah tidak ada respon untuk mengerti atau untuk menerimanya. Nah itu langsung hilang benih itu. Artinya diumpamakan seperti dipatok burung benih-benih kita itu. Nggak apa-apa saudara, kita tidak usah kecewa atau godok atau marah ya. Karena semua tugas itu kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kita hanya tugasnya menabur. Nanti ada bagian yang menyiram, yang memberikan lebih pupuk dan sebagainya. Dan akhirnya bisa bertumbuh. Yang menumbuhkan itu bukan kita, tapi siapa? Tuhan sendiri. Jangan sok kita sombong, wah dia bertobat karena gue loh. Siapa loh? Tuhan bilang siapa loh? Ya, tidak ada orang yang bisa merubah hati seseorang kecuali Roh Kudus. Amin. Ya, jadi ini yang pertama. Nah, kalau dengar orang kasih tahu begini, cuek saja lah. Sama sekali nggak ada yang masuk di dalam hatinya, yang tidak ada tanahnya, saudara, gersang. Ya, terus yang kedua, sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Terus, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jenis yang kedua adalah ada tanah tipis tapi, ya. Mungkin tanah itu cukup subur, tapi sangat tipis sehingga benih itu bisa tumbuh, tapi tidak lama, hanya sebentar. Sebab apa? Tidak bisa berakar. Garis bawah ini, saudara. Kalau engkau bertumbuh di dalam pengertian tentang Tuhan, atau kita memberitahu orang lain, ayo serius setia sama Tuhan, dia bertumbuh, mulai ikut, mulai apa. Tetapi sebentar ada masalah, wah dia sudah goncang, saudara. Udah gak ikut-ikutan, ngambek, saudara. Gampang sekali berubah imannya. Itu artinya tidak berakar ke dalam. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya punya hati kita ini supaya menjadi tanah gembur, sehingga firman Tuhan itu masuk, terus numbuh sampai ke dalam, berakar dalam. Contoh seperti pohon-pohon yang akarnya kuat, tidak akan terganggu oleh badai, saudara. Bisa kasih tahu saya? Kasih contoh saya satu pohon yang kuat, cemara ya, cemara. Makanya dia dipakai untuk simbol setiap hari Natal. Pohon cemara itu daunnya ringan dan akarnya menembus sampai ke dalam. Sehingga ketika badai datang pun itu batangnya melengkung, saudara, kena badai. Tetapi kembali lagi, tidak patah. Itu artinya iman kita harus kokoh, berakar ke dalam. Sehingga ketika ada badai apapun, kita tidak melihat badainya. Tapi kita melihat siapa yang menciptakan kita, yang menjadi juru selamat kita, dan yang selalu siap menolong kita. Amin. Nantikanlah Tuhan, kan firman Tuhan masa-masa ini ayatnya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi menantikan Tuhan tidak gampang. Kita menantikan fajar aja susah, saudara. Ya, kemarin saya baru naik kereta api dari Jawa ke sini karena sangat dingin, tidak bisa tidur semalaman. Itu nungguin kapan di paginya, lama banget, saudara. Udah ada selimut tapi masih kedinginan, saudara. Karena memang gak tahan dingin. Nungguin itu lama banget, padahal on time sekali keretanya. Tapi nyampe juga kan, nyampe juga. Gitu loh. Jadi kalau saudara melihat fajar itu pasti berkah. Makanya jangan patah atau putus asa di dalam menantikan pertolongan Tuhan. Amin, cuma 3 orang. Diberkatilah engkau yang amin. Amin ya, jadi harus berakar. Hatinya ini harus tanahnya full sepenuhnya supaya firman itu bisa menancap terus di dalam hati kita. Tidak bisa digoyahkan berbagai badai apapun dalam hidup kita. Terus berdiri.
ikut doyong memang ketika ada badai. Sedikit ya, tentu aja pikiran kita akan terpengaruh. Tapi tidak sampai roboh, tidak sampai patah carangnya itu. Karena dalam akarnya kokoh kuat bersama dengan kuasa daripada Allah kita. Jadi ini yang kedua. Yang pertama tadi ditabur di mana? Di tepi jalan. Ya, artinya di tepi daripada hati kita. Sama sekali enggak masuk. Sehingga tidak ada bekasnya. Patok burung atau kebawa angin. Yang kedua ada di mana? Tanahnya tipis. Yang kedua loh. Tanahnya tipis. Nah ini kan jangan terburu-buru ini. Ya. Tanahnya tipis, tidak bisa berakar. Gampang habis, mati, kena panas sebentar udah mati. Ya. Contohnya apa ya? Ya pohon yang akarnya sangat tipis nih. Selamat datang Pak Paulus. Wah, ini sangat ahli dalam tanam menanam ya. Pohon apa itu ya yang akarnya tuh cetek sekali, saudara. Toge. Toge mah bukan tanaman ya. Kangkung ya. Oh, kangkung nggak punya di tanah ya. Rumput ya. Rumput itu sangat cetek ininya, akarnya, ya. Makanya dia sering kering, saudara. Ya, berikutnya. Ya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi mungkin ini tanahnya cukup subur sehingga semak duri juga suka di situ, saudara. Tapi lalu ada benih yang ditaburkan, ya, tumbuh bersama-sama rebutan lahan, saudara. Tetapi semaknya kayaknya menang, ya. Dia lebih semangat, saudara. Jadi terhimpitlah si benih yang baik ini, tanaman yang kita taburkan itu, sehingga dia kejepit lalu mati. Artinya hati kita mungkin cukup subur untuk menerima firman, untuk berjalan menjalani kehidupan kekristenan kita. Tetapi ada di sela-sela itu semak duri. Artinya apa? Hal-hal yang nggak penting, saudara. Termasuk masalah-masalah masa lalu tadi. Adat istiadat, tradisi, pengaruh dunia. Ya. Lalu kita lama-lama mulai bertumbuh, mengenal Tuhan, mengenal kuasanya Tuhan. Tetapi ini terus menghimpit terus. Omongan-omongan, ya, intimidasi. Apalagi kalau Anda sendiri di dalam keluarga itu sebagai anak Tuhan sendirian, wah itu luar biasa intimidasinya. Makanya kita harus terus tancapkan akar itu sampai ke dalam supaya mampu berdiri terus menerima akan apa yang Tuhan beri kepada kita. Jangan sampai semak itu menang, ya. Karena semak itu kan sebetulnya enteng, cetek, saudara. Cuman dia tahan di dalam panas, di dalam tanah-tanah yang kering dia tahan. Ya, makanya kita harus lebih dalam lagi untuk mencari air kehidupan bagi iman kita. Katakan amin. Jangan sampai dihimpit dan mati. Yang tadi sebelumnya kecuali tanah yang tipis ada batunya ya, saudara. Saya lupa itu. Jadi batu itu ada di dalam hati mungkin beberapa orang yang kita taburi dengan firman Tuhan masih punya batu-batu. Apa itu batu-batu? Tidak mengampuni kepahitan, kekecewaan, ya, atau juga kesombongan. Seperti Naaman kalau dia nggak rendah hati, dia seorang panglima, suruh mandi di sungai Yordan yang jorok seperti itu.
nyelemnya sampai berapa kali lah? Enggak sekali loh, 7 ya. Nah, jadi 7 itu sempurna, saudara. Amin. Tapi dia taat. Kalau andai kan 5 kali dia berhenti, sembuh enggak ya? Sayang dong, ya 6 kali aja nyelam, enggak sembuh. Tapi taat melepaskan apa tuh? Ketinggian hatinya. Seorang yang dihargai, dihormati. Tapi dia nurut sehingga mendapatkan mujizat. Perlu bayar harga. Mungkin seluruh hidup kita. Ya itu seperti Naaman, ya. Dia menanggalkan jubah kepangkatannya di tengah-tengah keputusasaannya dalam sakitnya. Ya cukup punya banyak uang untuk berobat, tapi tidak sembuh-sembuh, saudara. Dan puji Tuhan, akhirnya dia taat dan disembuhkan. Nah, berikutnya adalah yang keempat. Nah, dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali lipat. Ya. Nah, inilah pertumbuhan yang Tuhan harapkan di dalam hati kita, menjadi tanah yang gembur, menjadi tanah yang mudah ditanami, mudah bertumbuh itu biji-bijian, lalu menjadi besar, besar, besar dan berbuah. Dan buahnya itu manis, jangan buah yang masam, jangan buah yang mengkal, tahu mengkal? Ya, keras. Walaupun itu buah namanya, tapi tidak bisa dinikmati orang. Dan pohon ini ketika dia besar tumbuh, daunnya juga menjadi, sebagian menjadi obat, sebagian lagi pohon yang rindang itu menjadi pelindung. Orang bisa berteduh di situ. Artinya hidup kita ini meneduhkan banyak orang. Mengeluarkan buah-buah yang boleh mengenyangkan orang lain. Harus sampai di situ baru kita bisa mencapai penuaian. Yang mau katakan amin. Biarlah hati kita gembur, saudara. Jangan gampang dipengaruhi. Disentil sedikit, disindir sedikit, udah rontok. Nah itu semak duri tadi. Ya. Atau tanahnya tipis. Akarnya gak kuat. Mari berakar bersama-sama dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui kita belajar banyak firman Tuhan. Tadi baca firman itu menjadi makanan rohani kita. Yang sangat kita butuhkan. Baca firman, berdoa, memuji Tuhan. Enggak setiap hari harus di dalam kamar dan kunci kamar. Lalu tidak melakukan segala sesuatu. Itu sangat salah, saudara. Saya pernah sampaikan, ada teman saya itu orang Kristen yang sangat taat, tapi taatnya keliru. Sampai di rumahnya itu, di setiap pintu itu ada meja kecil, di situ ada Alkitab yang terbuka. Satu pintu dengan pintu yang lain ayatnya beda. Maksudnya apa itu ya? Itu sangat Kristen, saudara. Sampai saya pernah saksikan, saya dibawa ke sana, ke Bangkok itu jauh, saudara. Untuk menjelaskan bahwa itu tuh tidak benar seperti itu. Ya, dia bawa saya sampai untuk istrinya ini supaya melihat ini loh yang gembala aja enggak kayak kamu gitu. Tapi ya itu hati yang keras, masih batu itu. Tapi dia ngeyel bahwa ini benar. Kalau pergi dengan keluarga tidak pernah mau. Nanti rumah tidak bisa dibereskan. Dari pagi sampai malam, sampai sore itu membersihin rumah.
Tidak ada debu sedikit pun. Kalau masuk pun kita harus buka sepatu. Seperti kemana tuh ya? Sangat, semua sangat. Kadang-kali itu berhasil dibawa sama anak-anaknya untuk pergi berlibur misalnya. Tapi dia tidak keluar dari hotel, dari kamar hotel. Ngapain? Baca firman Tuhan. Keren dong ya? Tapi sebetulnya pada tempatnya enggak seperti itu. Kita pergi jauh-jauh dengan keluarga, tidak mau keluar dari kamar itu. Alasannya memang baca firman Tuhan. Tapi apakah seperti itu? Nah, ini kadang-kadang yang aneh-aneh itu. Itu bukan yang Tuhan mau. Kita baca firman Tuhan ya ada waktunya dong. Kita juga beraktivitas, kita juga bersosialisasi dengan orang lain. Ke kubur tidak mau. Kita boleh ke kubur enggak? Boleh emangnya. Yang tidak boleh apanya? Berdoa untuk yang mati. Itu yang jelas. Ya, jadi sangat boleh ke kubur. Membersihkan apalagi ya, sekedar bawa bunga, enggak usah bawa makanan. Makanan buat kita aja yang hidup. Mungkin dulu waktu hidup juga enggak dikasih makanan itu. Begitu udah mati dikasih semua, saudara. Kebalik-balik. Nah itulah masalah. Untuk kita tidak bisa menjadi berkat. Bagaimana dia ini sangat rindu suaminya ini yang Buddha untuk menjadi Kristen. Si istri ini sangat rindu. Tapi saya bilang kalau caramu seperti itu malah dia semakin menjauh. Ya, begitu. Ya enggak? Karena kehidupannya, itu yang disebut fanatik, saudara. Fanatik tidak mempraktekkan apa yang kehidupan ini diperlukan. Kalau sakit, susah untuk minum obat atau ke dokter. Katanya nanti Tuhan pasti sembuhkan. Satu hari, suaminya cerita, dia kena katarak dan sudah hampir nggak bisa lihat. Lalu ditantang sama suaminya, ya kamu berdoa aja dong supaya itu katarak hilang. Tapi makin lama makin buram sehingga jalannya juga susah. Akhirnya dia dioperasi juga, ya pakai asuransi dari yang suaminya punya. Ya ini goceh dia, ya sudahlah aku bilang, udah nggak usah dibahas yang begitu. Dan di rumah sakit pun dia pilih mesti yang Kristen punya. Tapi Kristen rumah sakitnya ternyata dokternya non-Kris. Tidak ada yang lain. Ya sudah, mau nggak mau tuh dia harus terima itu. Nah ini Bapak Ibu saya berikan contoh. Kita hidup di dalam berakar bukan seperti itu. Bukan fanatik. Tetapi kita berakar mendapatkan pertumbuhan yang baik. Buah yang bisa dinikmati orang lain. Kalau hidupnya seperti itu, apa orang lain mau dekat kita? Malah nyingkir. Ngapain? Lucu dia, aneh. Iya toh? Apa-apa nggak bisa. Itu bukan menjadi berkat, tapi menjadi contohan. Itu kalau hatinya masih campur-campur. Walaupun ya itu tadi bertumbuh di satu sisi, tapi di satu sisinya semak-semak masih ada bersama-sama. Dan semaknya kira-kira itu lebih menang. Ya, maka kita jadilah hatimu subur untuk firman Tuhan bertumbuh, menjadi berkat bagi orang lain, menaungi orang lain, menenangkan orang lain, memberikan perteduhan, dan plus menghasilkan buah-buah yang manis. Untuk orang lain boleh menikmatinya. Amin, saudara. Jadi kalau kita lihat 4 jenis tanah ini, tuaian itu yang bisa kita harapkan
Itu hanya 25%. Seperempat dari apa yang kita harap. Apakah kita mau kecewa? Ya, pertumbuhan sekali lagi adalah urusannya Tuhan. Jadi kalau kita menabur, kita mengajak orang, kita bersaksi, terus responnya macam-macam seperti tadi, itu tanah-tanah mereka beda-beda itu. Terserah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita menabur. Kalau kita menuai bagian yang terakhir tadi, ya puji Tuhan, syukur. Karena semua yang berhasil menjadi anak Tuhan itu bukan karena kemampuan kita. Katakan amin. Mulai bilang kiri kanan bukan kemampuan kita loh. Kemampuan siapa? Roh Allah. Amin. Saudara bisa ke gereja ini, itu kalau enggak tuntunan Roh Allah tidak nyampe loh saudara. Ada orang yang niat mau ke gereja ya, tapi di tengah jalan ada banyak hal bisa terjadi. Amin kan? Nah, jadi kalau Pak Paulus Carlstone hari ini ada di sini, luar biasa. Itu tuntunan daripada Roh Kudus, amin Mbak ya. Teman lama kita ini. Luar biasa ya. Amin. Jadi semua mesti harus dengan pergumulan, perjuangan yang kita serius lakukan untuk kita mencapai finishing well, artinya selesai dengan baik kehidupan kita ini. Mau menuai berapa terserah Tuhan. Yang penting kita sudah menabur. Saudara, menabur itu enggak tentu menginjil gitu ya. Menginjil itu ada kemampuan-kemampuan khusus yang Tuhan beri. Tapi menabur itu saudara banyak menabur dengan mungkin tenaga Anda. Sering menolong orang. Sering memberikan, senyummu aja itu bernilai besar. Saudara. Ada orang-orang yang gak bisa senyum saya. Ya gak? Bener loh, ini serius. Itu kalau kamu melihat orang tuh mukanya panjang semua gitu. Ya, kelihatan banget dari wajahnya itu ada keceriaan apa tidak. Kemarin saya baru pulang dari reuni 75 tahun ke atas. Ya, wah itu luar biasa saudara. Enggak semua bisa menikmati itu. Tapi saya melihat mana nih wajah-wajah yang ceria atau tidak. Ya, semua beda. Karena benihnya beda. Tapi yang berakar di dalam Tuhan bentuknya beda. Pasti beda. Karena Tuhan yang membuat kita bersinar. Karena pengurapan Tuhan. Itu aja udah cukup menjadi berkat bagi orang. Amin. Jadi gak usah bawel terlalu lah. Ya, lu jangan ya, malah lari orangnya. Kamu gak usah, jangan sampai gak percaya Tuhan. Nah dia juga punya Tuhan yang dia anggap itu the best. Kita hanya menceritakan ada satu yang 83 usianya saudara. Masih kuat walaupun pakai tongkat. Nah, dia sempat nanya sama saya, bagaimana caranya untuk bercerita kepada orang-orang yang belum sama imannya. Karena Katolik itu beda. Saya ceritakan, kita nggak usah maksa. Ya, kita beritahu bahwa yang aku punya, yang aku percayai, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jalan menuju ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Itu aja kepercayaan saya. Itu dong. Kalau you nggak mau, terserah. Yang penting aku sudah kasih tahu. Karena kita bukan agama. Kristen bukan agama. Tapi kekristenan adalah keselamatan yang Tuhan berikan ya melalui kayu salib. Itu yang beda. Yang tidak ada dimanapun. Ya, kalau dia nggak percaya, ya terserah. Yang penting itu kita sudah nabur. Nah kalau itu jatuh di pinggir jalan, ya udah terserah, ya kan. Nah, di tanah yang tipis, ya udah. Bagian kita hanya nabur, kita berdoa. Amin.
Jadi jangan pernah menjadi kecewa, patah semangat. Wah, aku sudah berjuang begini buat dia, udah aku berikan apa saja, ya pertolongan apa. Nah, pertolongan, memberi orang pertolongan jangan dengan apa motivasi yang salah. Aku sudah nolong dia, satu waktu dia harus nolong saya, tidak boleh. Itu percuma. Itu dinilai Tuhan nol. Katanya kan tangan kanan memberi, tangan kiri ngambil kembali gitu. Tangan kiri tidak usah tahu. Artinya tuh nggak usah cerita-cerita, ya. Wah, aku bisa sembako nih 1.000 orang di Cilengsi. Nggak penting. Yang penting kan kita memberi dengan tulus, walaupun 1 orang kita beri, Tuhan menilai itu. Amin. Amin. Gitu loh caranya. Itu akan kita menuai. Tanpa untuk kepentingan kita sendiri. Tapi untuk kepentingan nama Tuhan. Ya, kalau kita hanya memberi untuk mendapatkan kembali, itu semua orang bisa. Tapi memberi dengan ketulusan hati, dengan kasih Kristus yang ada pada kita. Tidak usah besar kecil yang dipentingkan. Tetapi yang dipentingkan adalah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Karena ada ayat yang ke-28. Kita akan lihat dari tadi. Markus 4. Markus 4 ayat 26 sampai 28. Halo Markus. Markus 4, 26 sampai 28. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Next. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu, betul? Bagaimana sih tumbuhnya? Dari benih terus tiba-tiba ada batangnya, ya, lalu tinggi. Siapa yang tahu itu? Atau kita tarikin gitu sedikit-sedikit, jadi mati, saudara. Ya, tidak bisa, itu hanya Tuhan. Terus 28-nya ini penting, baca sama-sama. 28, 1, 2, 3. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ini bicara tentang padi, ya. Tapi kita bicara semua tanaman itu tumbuh dengan sendirinya. Ya, jadi bukan karena kuasanya kita yang bisa menumbuhkan itu. Ini bicara tentang jiwa-jiwa juga, saudara. Jadi kalau kita tanam, apakah dia selalu tumbuh? Enggak juga kan? Ya, tergantung pupuk kebanyakan juga mati, air kebanyakan mati, repot. Semua yang bisa menumbuhkan itu kita enggak ngerti. Karena kita tanam tiba-tiba dia muncul. Yang menumbuhkan adalah kuasa Allah sendiri. Tapi pasti kita akan dapat tumbuhan-tumbuhan dengan sendirinya. Itu dikatakan. Ketika kita sudah menabur. Dengan hati yang tulus. Jangan mengharapkan apapun dari siapapun. Bagian kita menabur dengan tulus dan bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Buah itu macam-macam, ya. Kita bisa menuai dari buah-buah yang kita tanam, atau kita juga mendapatkan buah-buah dari orang lain. Artinya berkat itu kita pasti akan terima ketika kita menabur. Katakan amin.
Ya, apa saja yang kita tabur. Tidak hanya uang, tidak hanya firman yang secara langsung, tapi perbuatan kita, kebaikan kita, senyum kita tadi itu, tenaga kita, ya, untuk kita rela berbagi di dalam kekurangan kita. Di musim-musim paceklik, di musim-musim panas, kering, Ishak disuruh menabur. Jadi yang ditabur itu adalah bibit yang harus, padi-padi yang harusnya dibuat konsumsi, buat makan selama musim panas itu. Tetapi Tuhan bilang tabur itu di tanah yang subur. Jangan sembarangan naburnya. Lalu Ishak menuai berapa? 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Saudara. Di tengah kita kesulitan, di tengah kita juga pergumulan, tetap tabur. Apa saja, saudara. Kebaikan-kebaikan saudara. Ya, tidak hanya secara materi saja. Jadi pasti kita bisa menabur. Karena tidak hanya harus uang. Tapi kita bisa menabur banyak hal. Memberikan nasihat-nasihat. Memberikan yang jelas itu contoh, teladan daripada kehidupan kita. Nah, maka dari itu saudara jangan menjadi kecewa. Karena kalau kita kecewa akibatnya apa? Kalau kita kecewa atau kita fokus pada masalah, itu akan mengakibatkan kita menjadi lemah, menjadi loyo, menjadi lelah, tidak bergairah dalam mengikut Tuhan. Ketika kita tidak bergairah, Tuhan bilang suam-suam kuku, diapain? Muntahkan. Artinya dicuekin nama Tuhan. Kristen, tapi tidak bersemangat. Engkau tidak akan menuai apapun. Jangankan menuai jiwa. Engkau hidup susah. Cari duit susah. Cari kerjaan susah. Ada orang-orang seperti itu. Nah ini periksa apakah kita sudah benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Atau semak-semak masih ada yang menghibit kita. Tradisi-tradisi masih ikut kiri kanan, kiri kanan. Tuhan bilang aku adalah Allah yang cemburuan. Kita harus percaya 100%. Enggak boleh 99,9. Ya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Makanya jangan menjadi lelah, jangan menjadi kecewa. Orang sudah ditolong enggak balas malah mentung kembali. Atau tahu mentung ya? Mukul balik saudara. Bodoh amat, urusannya itu sama Tuhan dia. Bukan sama kita. Percayalah kalau engkau menolong orang ya dengan hartamu, dengan kemampuanmu, engkau tidak akan pernah menjadi miskin. Percaya itu. Ya. Baik, lalu yang kedua apa? Kecuali kita menjadi lemah, yang kedua adalah kita cenderung mencari kambing hitam. Kita mulai mencari, gara-gara dia nih, gue gagal misalnya ya. Di PHK misalnya ada teman yang jahat, lapor-lapor yang nggak benar kepada bos. Sehingga dia diberhentikan tanpa salah. Ya. Tapi kalau hati kita nggak kecewa, cuek aja. Kalau diberhentikan secara seperti itu, Tuhan pasti buka pintu yang baru yang di padang gurun tadi. Amin, amin. Gitu saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting ucap syukur kepada Dia. Ya, jadi jangan mencari orang lain untuk disalahkan. Kalau kita sendiri sudah melakukannya dengan baik dan benar dan tidak menghasilkan tuaian-tuaian yang baik, ingat ada 4 jenis tanah. Dan hanya 25%, 1/4 yang bisa berhasil dengan baik. Tidak usah kecewa. Yang kecewa itu nanti membuat kita lemah, membuat kita mengkambing hitamkan
orang lain. Karena Tuhan tahu setiap hati kita. Makanya milikilah hati yang penuh dengan kesuburan, batu-batu buang, singkirkan, semak duri semua singkirkan. Ya, jangan ingat-ingat masa yang lalu, karena masa lalu itu sudah dikuburkan bersama dengan kematian Yesus dan dia bangkit untuk membangkitkan kita kembali. Amin. Dengan semangat yang baru kita menuai bersama-sama apa saja. Kalau engkau berjuang dengan pekerjaan hari-hari ini, kau akan menuai hari-hari ini. Ya, nah, saya saksikan saudara bahwa akhir tahun kemarin anak saya yang kecil tuh berhenti kerja. Bukan di PHK. Kalau PHK dapat pesangon 8 tahun, 9 tahun. Ya, tapi di semak itu seperti semak dipencet di pojokan supaya mundur sendiri. Ya, dengan berjalannya waktu akhirnya sangat mendadak suruh memutuskan. Dan dia akhirnya ya udah. Memang sudah nggak begitu sreg selama 2 tahun terakhir. Sudah belum tahu apa yang mau terjadi. Pesangon tidak ada, ya. Tetapi start dari awal tahun Januari, begitu orang mulai masuk kerja, dia mulai memproduksi kemampuannya dia. Ya, dia bikin kue-kue sudah pernah. Itu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Allah luar biasa. Ya, jadi jangan salahkan siapapun, jalanin aja hidup ini. Sebab ketika kita menjadi anak yang benar, orang tua kita aja nggak akan rela membiarkan kita. Apalagi Allah kita. Pasti bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin semuanya. Maju terus 2025. Tuai apa yang engkau bisa tabur. Nanti kita akan menuai. Dan Tuhan yang menentukan tuaian-tuaian itu. Jangan menjadi kecewa, ya, tapi kita pasti akan bertemu dengan fajar yang kita nantikan itu. Amin. Ayo, mana si teman-teman kita? Janjimu seperti fajar pagi hari yang pasti akan terbit. Ya, yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Tuaian jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang menjadi kerinduan Tuhan, itu pun menjadi fokus kita. Tidak usah fokus pada masalah dan pada masa lalu apapun. Karena hidup kita sudah dibayar mahal oleh Tuhan. Masa lalu kita sudah dikuburkan. Siapapun engkau sudah baru di hadapan Tuhan. Dan engkau layak di hadapan Tuhan. Katakan amin. Nah, janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tak bertahan pada kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Satu kali lagi sungguh-sungguh. Janjimu seperti fajar pagi
Mari sembah Tuhan sekali lagi. Sembah Tuhan. Katakan syukurmu kepada Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau yang berjanji setia, Engkau yang berjanji tidak pernah ingkar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kalau mungkin saudara ada yang merasakan hari-hari ini penuh dengan kekecewaan, mungkin tekanan-tekanan, mungkin ketidakadilan, mari engkau angkat tangan di hadapan Tuhan. Semua akan tutup mata. Kita berdoa bersama-sama supaya semak-semak itu boleh dicabut dan hati kita menjadi tanah yang gebur, sehingga tuaian-tuaian akan muncul dari kehidupan kami. Bapa, terima kasih Engkau melihat setiap hati, setiap tangan yang diangkat. Biarlah Roh Kudus-Mu terus yang menjamah setiap hati kita Tuhan. Bukan kemampuan manusia. Engkau sendiri datang dan melawat bahwa tidak ada yang perlu dikecewakan. Karena Allah sudah membayar itu semua di kayu salib dengan harga yang sangat mahal. Engkau hanya fokus kepada Yesus, Sang Penolong, Sang Juru Selamat, penebus dosa kita. Masa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Karena Yesus saja mengampuni kita. Bapa, jamah setiap hati kita. Biarlah kami pulang hari ini dengan penuh kemenangan daripada Engkau. Dan saatnya ke depan kita akan menuai apa saja yang sudah kita taburkan, menuai jiwa-jiwa khususnya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Saudara, mulai tahun ini saya mengakhiri setiap ibadah dengan ku bersyukur. Di mana yang lalu dengan terima kasih Tuhan. Karena nilai daripada bersyukur itu melebihi daripada terima kasih. Kita bersyukur karena kita menerima sesuatu yang seharusnya tidak mampu, tidak cukup baik untuk kita terima. Kita tidak punya hak untuk menerima itu. Tetapi Tuhan berikan kepada kita terobosan-terobosan yang baru, buah-buah yang baru, jalan-jalan yang baru, sungai-sungai yang baru mengalir, pintu yang terbuka baru bagi setiap kita. Itulah sebabnya dari awal tahun ini kita akan terus mengakhiri dengan ku bersyukur kepada Tuhan. Katakanlah ini setiap kali engkau berdoa, setiap kali engkau di rumah.
bahwa hati yang bersyukur akan mendatangkan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Mari siapkan hatimu untuk terima berkat daripada Tuhan. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih dan karunia-Nya yang dahsyat terus menyertai engkau dan terus berjanji lebih hari, lebih intim dengan Tuhan di masa-masa apapun dari hari ini sampai Dia datang kembali. Yang setuju katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu dulu sejenak mengucap syukur atas ibadah siang hari ini.